Karena ini hampir semua ini Islamic Center seperti yang saya bilang tadi kan, revitalisasi lapangan Merdeka belum selesai, kemudian gedung Square UMKM USU, proyek di underpass yang mau 400 miliar, kemudian lapangan-lapangan di pinggir-pinggir jalan kita ini kan itu. Saya kira kan nggak mengganggu sebenarnya lapangan Sejati Pratama itu. Nah kan nggak mengganggu sebenarnya Cadika itu. Ngapain lah perlu jadi belaga berdebat dengan masyarakat? Nggak, jadi ngapain juga dengan warehouse, ya kan? Kemudian diperkecil pula jalan dari Deli Tua sampai ke Belawan itu, sampai tiba-tiba kita tak bisa makan makan soto pesawan lagi kan itu. Ini susah ya, ya Bang Rejanul ya. Nah, ini yang saya kira perlu ada sebuah seminar yang diprakarsai Bang Asari ataupun Bang Rejanul ini untuk mempertanyakan ini gitu. Sebetulnya sebelum ke Benar. seminar, ada kawan kita Elvanda ini yang bergerak di bidang pemantauan terhadap berbagai pembangunan di wilayah Medan ini. Apa sih rencana Bung Elvanda dengan katakanlah tanda kutip ketidakberesan yang terjadi selama 2 tahun di wali kota Medan ini dipimpin Bobi gitu? Apa sih rencananya? Adakah mungkin gugatan secara class action? Ya. Karena kalau kita mengharapkan DPRD itu akan terkuat. Yang kita harapkan ini seperti Bung Elvenda ini yang kita harapkan. Apa langkah-langkahnya? Kalau sampai saat ini kan belum ada ya upaya gugatan hukum yang dilakukan. Kalau selama ini kan hanya sekedar baru pernyataan-pernyataan yang dilakukan. Nah, jadi kan salah satu gugatan hanya baru koalisi masyarakat sipil yang lapang merdeka. Tetapi kalau soal kita mengkritisi, kita memang terus-menerus mengkritisi kebijakan ini, terutama soal hubungan dengan politik ya. Sebenarnya kan ini kenapa momentum yang bersisa sampai 2024 ini yang sebenarnya kita lihat dia memanfaatkan waktu ini. Nah, kenapa kemudian masifnya itu dilakukan? Karena memang ya dia mau melangkah ke provinsi. Sebenarnya di situ saja kenapa begitu masif ya. Karena nggak ada waktu lagi kalau dia ditunda-tunda waktu yang akan datang. Nah, tetapi yang menjadi soal ini kan persoalan perencanaan, kemudian persoalan pembangunan ini kan lebih banyak top down ya daripada bottom up. Nah, ini yang menjadi masalah. Kenapa kemudian banyak proyek-proyek yang sebenarnya bukan keinginan masyarakat, tetapi keinginan dari atas gitu. Munculnya proyek-proyek ini. Padahal di satu sisi sebenarnya kasus lampu pocong ini kan bentuk top down yang menjadi masalah. Pertama bukan kebutuhan masyarakat, kemudian pekerjaan juga menjadi masalah gitu. Nah ini sebenarnya salah satu contoh kebijakan yang memang patut dievaluasi. Nggak perlu kemudian dipaksakan semua pekerjaan, walaupun dari satu sisi masyarakat sebenarnya butuh pembangunan. Siapa yang tidak butuh momentum uang banyak mengucur? Tetapi kan kalau kemudian bermasalah dari sisi perencanaan, dari sisi aspek kebutuhan, itu kan yang menjadi masalah. Saya pikir harusnya seperti itu. Kalau soal gugatan, sebenarnya kita butuh dukungan kelompok-kelompok masyarakat hukum juga untuk itu. Nah, kita sebetulnya momen ini seperti kata Bung Evan bilang tadi, ini harus kita jaga. Siapa sih warga Medan yang nggak bangga dengan kucuran dana demikian besar? Ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Iya. Nah, mungkin seperti kata Bung Repriandi, bagaimana ini bisa terpilah-pilah sehingga semua jalan. Kalau ini semua bisa selesai tahun ini, ya kenapa tidak? Bisa tahun depan dipikirkan lagi pembangunan lainnya. Saya kira itulah. Ya kan? Tapi hilanglah momen untuk jualan jadi gubernur Bang Nian. Itunya dia ya. Masyarakat kan memang dulu masyarakat memilih Bobi dan memenangkan Bobi. Samanya harapannya seperti yang tadi Elvanda bilang, Bang Nian bilang, pengucur duit itu ke Medan. Biar enak kita membangun di Medan gitu kan. Betul. Tetapi pembangunan itu tidaklah seperti yang diinginkan masyarakat itu, yang diinginkan Bobi pula maunya. Seperti yang kami dapatkan di Dewan, kami sih bagaimana Pak Wali gitu. Berarti keinginan Wali bukan keinginan masyarakat. Sementara pembangunan itu esensinya kan bagaimana semaksimal mungkin mensejahterakan dan memberikan manfaat banyak pada masyarakat. Nah, contoh lampu pocong dan kursi suster ngetot, apa di situ manfaatnya bagi masyarakat? Mungkin bagi masyarakat tengah kota dapat, karena itu relatif semua di tengah kota.
Bagi kami orang di pinggir kota itu sebuah ketidakadilan. Kami di pinggir kota sama sekali tidak dapat lampu jalan loh Bang. Sementara kita tiap bulan bayar itu lampu jalan, dipotong langsung sesuai dengan rekening kita. Nah, kenapa pemerintah kota nggak mikir seperti itu? Nah, trotoar hanya di tengah kota, di Kesawan, dipersempit jalan Kesawan itu. Sementara anak-anak kami di pinggir kota untuk ke sekolah terancam nyawanya karena nggak ada trotoar di sekitar sekolahnya. Itu kan bahaya. Harusnya pemerintah kota lu pikirnya seperti itu gitu. Dia berpikir memang untuk masyarakat,ku, bukan untuk kelompokku. Nah, seperti tadi aku bilang tadi, kelompok itu sama kayak kentut gitu. Ada kelompoknya, tapi tak bisa kita deteksi satu persatu. Kalau kita deteksi satu persatu, mana buktinya katanya? Perusahaannya aja banyak katanya. Bung Rujano, nggak bisa juga kita bilang ini semua pembangunan keinginan Bobi. Karena kan ada politik anggaran namanya. Anggaran itu antara eksekutif dan legislatif. DPRD itu adalah representasi dari masyarakat, itulah kita. Jadi nggak bisa juga kita sudutkan Bobi gitu loh. Kalau kami sebagai masyarakat, perwakilan masyarakat, Bang, begitu Dewan menyatakan bagaimana Pak Wali, itu satu kata yang sangat memalukan, Bang. Wakilku menyatakan seperti itu. Seharusnya wakilku menyatakan, aku akan usahakan apa yang kalian bicarakan, akan ku ajak dia ngomong. Nah, itu tak ada di DPR sekarang. DPR sekarang ini, aduh, PST lah Bang Raffi Andi tahu persis siapa sih di dalamnya, sampai di mana kapasitasnya, kapabilitasnya. Kadang susah kita mau bilang, kalau memang segala sesuatu itu, politik anggaran, ketika politik anggaran itu tampak berpihak pada masyarakat, itu betul. Tapi ketika politik anggarannya tidak berpihak kepada masyarakat, itu adalah politik kepentingan dari kelompok-kelompok. Itu yang kami lihat, Bang Mian. Dari dasar-dasar seperti itu, makanya kami tetap berkeras. KPK atau siapapun pejabat yang berkait dengan rasuah turun. Karena ada dugaan kepentingan di sini. Dan ada sesuatu terjadi di dalamnya. Nah, kalau kita tidak bisa mengungkapkan itu secara letterlek A sampai Z, yang berkepentingan lah yang harus membuktikan A sampai Z. Begitu kan, Bang Raffi? Iya, benar. Itu yang membuat dia tak berani masuk anggota dewan lagi. Ya kalau periode Bobi jadi wali kota memang terasa sekali minus terhadap kritik dari dewan, itu pasti, karena kita tidak mendengar pernyataan-pernyataan yang mengkritisi setiap kebijakan. Nah, kalaupun tadi contoh top down, memang Bung Ian, banyak memang yang proyek-proyek yang dilakukan memang top down, walaupun kita tidak menolak beberapa hal, tetapi memang banyak contoh-contoh yang memang top down. Misalnya lah salah satu lampu pocong, kemudian gerbang kota Medan, nah kemudian banyak lagi ya sebenarnya. Kita tidak menolak sebenarnya persoalan itu, tapi asal tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, kalau ini menjadi rujukan politik anggarannya, kita sebenarnya dukung. Kenapa tidak? Anggaran mengucur, kapan lagi kan? Nah, dukung kali pun. Tapi kita akan lihat sebenarnya, ini kan Juni itu ada LHP BPK keluar sebenarnya. Nah, apakah di LHP itu muncul lampu pocong? Nah, kemudian 21 miliar itu akan masuk nggak ke dalam hasil rekomendasi untuk dikembalikan? Kalau itu muncul, ini nggak akan bisa dihapus. Pasti dia harus dikembalikan. Ya. Karena dia akan muncul. Nah, kita akan lihat bagaimana independensi BPK dalam hal ini, dalam hal LHP. Karena ini sebentar lagi pasti keluar bulan 6. Kita akan lihat seperti itu. Nah, kita tidak bisa menduga-duga, tapi kita akan lihat apakah lampu pocong akan muncul. Karena ini nggak bisa disembunyikan kalau dalam administrasi keuangan yang 21 miliar ini. Apa bentuknya? Kalau dia dalam LHP, apa bentuknya? Nggak bisa disembunyikan dalam laporan keuangan. Apa bentuknya nanti kalau misalnya seandainya 21 miliar ini di dalam realisasi anggaran itu kemudian ada muncul pernyataan loss.
Ini yang Ya. menjadi Saya kira Pak Elpanda, karena ini bukan Rijanul yang wali kotanya, bukan Bang Halis yang jadi wakil wali kotanya, saya kira ini karena Bobi jadi wakil kotanya, skenarionya berbeda. Skenarionya kalau menurut feeling saya, maka akan ada tim yang menskenariokan, mengeliminir, memfasilitasi, mungkin dalam minggu-minggu ke depan ini kontraktor itu akan keluar suaranya. Nah, keluar suaranya itu dia akan mengatakan dia akan bertanggung jawab sesuai dengan kontrak yang diberikan kepada. Oke, Itu yang iya pertama. betul. Ya, Maksud saya akan menunggu hasil LHPBPK. Saya sepakat dengan Bang Elpanda karena akan ada laporan LHP tadi supaya itu tidak masuk di dalam laporan temuan BPK. Itu minggu depan ini akan ada keluar dari pihak kontraktor itu apakah dia akan bertanggung jawab dan akan menyelesaikan dan sebagainya. Nah, bisa saja terjadi. Kemarin aja udah ada demo kan Bang, demo untuk usut ke kadisnya. Jadi Ya. aku setuju dengan Abang bilang itu. Iya, dia jadi gini, tak akan mungkin wali kota mengorbankan pihak eksternal. Dia mencari yang lebih mudah mengorbankan kadisnya. Nah, kadis itu dipindahkan mungkin 3 bulan aja dia non-job karena banyak camat-camat yang berprestasi itu jadi kabid di dinas-dinas terkait. Oh, soalnya saya sebut beberapa kadis camat-camat itu kan kasihan itu. Tidak bisa dia bersuara lagi di apa itu. Ada sekcam yang sudah berprestasi di kecamatan pindah dia jadi kabid di dinas-dinas itu. Hilang. Makanya Janul, kalau apa yang dikatakan Raffiandi tadi itu kan begitu, akan keluar statement dari kontraktor. Nanti tugas kita untuk mengecek, kan ada pembangunan banyak lagi nih sekarang nih. Ada kebun bunga, ada underpass, ada apa. Orangnya itu juga nanti itu untuk nutupinya. Kalau kalau kayak kebun bunga itu yang menang tuh tendernya dari Surabaya. Nah, jadi ini yang menang-menang ini nggak ada ini dari Medan. Pemenangnya nggak ada dari Medan. Nggak ada orang Medan yang sanggup bikin lapangan, Bang. Nggak ada orang Medan sanggup bikin lapangan. Iya, tapi dia dapat umpamanya urusan pasir, batu bata. Nah, ya gitu-gitu dari Medan. Makanya kan banyak yang berteriak ini kontraktor-kontraktor di Sumatera Utara ini. Tak dapat kue orang itu di baik itu di provinsi Sumatera Utara maupun di Kota Medan. Nah, sekarang itu ada proyek yang yang untuk ini ada upaya menghantam dulu yang provinsi. Proyek yang 10 miliar itu, Bang Rejanul. Ya. Nah, supaya hilang nanti ini kasus yang dibawa yang di Kota Medan, dihantamlah dulu nih yang provinsi ini. Nah, itu. Nah, minggu depan pasti yakin saya kontraktor itu akan bersuara dan dia akan meminta berjumpa dengan pihak kadis. Wali kota nggak akan jumpa itu. Itu 2 hari nanti 2 hari lagi pun udah keluar itu kalau ditanya sama Rizanul. Yang baru mau bertanya keluar itu. Jangan-jangan dia pula kaki tangan ini. dia pula yang nanti udah panggil Pak Wali. Karena gini, kalau sempat yang dibilang Elpanda itu masuk, itu catatan buruk buat Bobi. Iya. Catatan buruk buat Bobi. Makanya Bobi bagaimana tetap dia dapat WTP dari BPK itu. Supaya dia bisa megang-megang piagam penghargaan itu. Nah, jadi kalau sempat masuk itu, ya kalau sempat masuk, hebat Elpanda. Jadi ini ilmu orang Medan ini, ilmu buang badan. Kalau pas lah. Si Bobi udah terpikir tuh bagaimana cepat buang badan kan. Nah, kali kita buang badan memang. Jadi nanti yang ikut membantu yang dibilang Elpanda tadi, kejaksaan nanti menjadi mediator lah dari situ. Nah, jadi kejaksaan lah nanti yang menyampaikan belum bisa jadi temuan hukum. Dan terusnya dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu. Yang paling mantap sini Bang, yang paling mantap ini konsultan politiknya Bobi. Keren nih.